dipersembahkan oleh Halo pemirsa, selamat pagi. Anda menyaksikan Inspirasi Pagi bersama dengan saya, Celia Alexandra, hari ini pemirsa. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, ini pemerintah dengan gencar melakukan berbagai program untuk meningkatkan segala program dari berbagai sektor pemirsa, khususnya melalui pemerintah daerah, dari provinsi, kabupaten, dan juga kota untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Kabupaten Konawe Utara, pemirsa, ini merupakan salah satu daerah yang menjadi bukti nyata dari percepatan program ini yang dari berbagai sektor, yakni sektor pariwisata, pendidikan, pangan, dan juga kesehatan. Untuk membahasnya, pemirsa, saat ini sudah hadir bersama dengan kami pagi ini di Inspirasi Pagi, yakni Bupati Konawe Utara, Pak Ruksamin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar, Pak, Konawe Utara? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya, Pak, ya? Alhamdulillah. Pak, kita akan langsung membahas bagaimana dan juga sektor-sektor apa saja yang sudah ditingkatkan di Konawe Utara, Pak. Pak, untuk pendidikan sendiri, Pak, bagaimana upaya yang dilakukan Pemkab Konawe Utara untuk terus berinovasi di bidang pendidikan? Bagaimana konsep dari Pemkab Konawe Utara untuk mengimplementasikan hal tersebut di era digital saat ini, Pak? Makasih. Jadi yang pertama perlu kita mengapresiasi pemerintah pusat yang ada saat sekarang ini. Saya boleh cerita dulu tentang existingnya. Ketika saya datang kemudian saya lihat IP pada posisi 62, sekian. Kenapa sampai terjadi? Karena melihat pendidikan itu bukan hanya dilihat dari sisi infrastrukturnya saja. Apakah bangunannya, bagaimana bangkunya. Bukan hanya melihat dari siswa itu sendiri, tapi termasuk dengan guru-gurunya. Setelah saya lihat posisi yang sebenarnya, saya turun langsung di lapangan. Saya melihat ada satu sekolah yang hanya satu pegawainya. Dia kepala sekolahnya, dia gurunya, dia tukang sapunya, dia tukang pegang kuncinya. Pokoknya dia satu-satunya yang ada di situ. Masuk di akal nggak? Seorang guru, dia juga yang kepala sekolah, yang kemudian bisa meladeni untuk 6 ruangan, mulai dari kelas 1, 2, 3, 4. Jadi saya yakin pada posisi saat seperti itu, untuk menciptakan sumber daya yang handal, apa yang ada dalam pikirannya, bagaimana dia bisa mengajar dulu untuk membagi waktunya seorang diri untuk 6 kelas. Nah, inilah yang coba kita lakukan apa semua. Itu dari satu sisi dulu untuk kita punya infrastruktur atau sumber daya khususnya dari guru. Nah, langkah apa yang saya ambil? Langkah apa yang saya ambil? Saya coba mencari anak-anak mahasiswa yang dari masing-masing daerah yang kurang tadi, yang katakanlah terpencil, yang kemudian saya rekrut, boleh nggak mereka menjadi guru? Itu. Nah, setelah itu saya panggil guru honor yang ada. Guru honor ada berapa sekian orang, tak apa semua. Saya tanya, berapa mereka punya penghasilan? Ternyata penghasilan mereka hanya Rp250.000. Pertanyaannya, kira-kira jangankan untuk beli bensin kalau mereka naik motor, jangankan untuk beli dan lain-lain, kira-kira bagaimana pertanyaannya kalau seorang guru yang lagi mengajar kemudian anaknya menangis untuk minta beli susu misalnya. Ini contoh. Nah, inilah kemudian kita coba duduk sama-sama pikirkan seperti apa. Kemudian saya langkah pertama merekrut dulu anak-anak yang mau jadi apa semua, guru mengajar di situ. Nggak ada yang anak yang mahasiswa, maka yang saya rekrut di situ adalah mereka yang tamatan SMA. Tamatan SMA itulah yang kemudian saya rekrut, kemudian masuk menjadi mengajar. Gajinya dari 250 saya langsung naikkan menjadi 1,5 juta. Waduh. Dan alhamdulillah mereka. Nah, prasyarat nggak masuk. Ya. Tapi saya buka ruang. Saya langsung kerjasama dengan salah satu universitas di Kendari. Kemudian mereka siapkan untuk mengajar di Konawe Utara. Jadi anak-anak saya tadi ini sambil mereka mengajar, mereka juga belajar. Alhamdulillah 108 anak sudah wisuda S1 dan sekarang alhamdulillah mereka semua sudah tercover menjadi P3K menjadi guru. Mereka tidak pernah bayangkan. Jadi itu dulu yang pertama. Masalah gurunya bagaimana kita siapkan, alhamdulillah mereka kita biayai, mereka kuliah, kita siapkan juga gaji, alhamdulillah itu. Nah,
berjalan terus apa semua sambil kita lihat, kemudian kita lihat bangunannya. Nah, saya minta sama kadisnya, saya ingin supaya sekolah kita diakreditasi dulu. Setelah diakreditasi, kan isi itu akan kelihatan seperti apa struktur bangunan atau infrastruktur yang ada di sekolah. Entah itu misalnya bangunannya, entah itu misalnya pagarnya, entah itu masalah bangkunya, kursinya. Jangan sampai ada bangunan atapnya bolong apa semua. Nah, datanglah data semua. Sesuai dengan akreditasi, ada yang ini, ada yang lolos, ada yang nggak mau lolos. Saya langsung turun, saya lihat seperti apa. Saya panggil, oh susun dulu A, B, C, D untuk infrastruktur tadi itu. Alhamdulillah kita susun dalam 5 tahun, alhamdulillah kita tuntaskan untuk yang namanya infrastruktur sekolah. Bangunannya sampai dengan pagarnya yang memenuhi syarat standar. Setelah itu yang kemudian kita siapkan bangkunya apa semua yang memenuhi syarat, apa semua. Gurunya alhamdulillah sudah ada yang sarjana, bahkan sudah terpenuhi. Paling tidak terpenuhi dulu semua, kelas 1, 2, 3, 4. Ya setelah itu kita sesuaikan lagi kan di luar dari guru kelas kalau di SD, sekolah dasar, ada yang namanya guru bidang studi. Khusus untuk olahraga, khusus untuk pendidikan agama, itu punya tersendiri. Mereka punya ini. Nah ini yang pelan-pelan sementara kita isi. Alhamdulillah setelah di tahun 2020 ini, alhamdulillah semua sudah terpenuhi. Saya mulai berpikir tentang digitalisasi tadi. Karena era sekarang era digitalisasi, tidak bisa lagi kita tertinggal. Kalau kita hanya mengandalkan kita ada daerah yang berada di jauh di sana, kira-kira pasti kita berpikir, kapan anak-anak saya bisa sama seperti, nggak usah lah yang ada bilang Jakarta, yang ada di Kendari aja. Nah, inilah kemudian kita mulai programkan yang namanya Smart Classroom. Di sekolah kita mulai pasang yang sudah serba digital, baik itu audio, visualnya seperti apa, secara bertahap. Habis itu gurunya kita langsung siapkan laptop semua. Oke, baik. Pak, ini sangat menarik ya pembahasan kita soal Konawe Utara ini, pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali dengan beragam program-program menarik lainnya dari Konawe Utara sesaat lagi di Inspirasi Pagi. Pemirsa, kembali di Inspirasi Pagi, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Ruksamin, Bupati Konawe Utara. Pak Ruksamin, kalau tadi kita berbincang soal program pendidikan, ini masih ada lagi nih Pak. Dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Konawe Utara, apa upaya pemerintah Konawe Utara dalam mengakomodir anak-anak berprestasi dan kurang mampu? Ada program lainnya mungkin? Jadi, kalau secara keseluruhan yang kemudian program pendidikan tadi, kalau kita hanya berstandar pada mandatory spending yang di undang-undang, 20% anggaran yang kita siapkan itu masih jauh di bawah. Karena apa? Bicara pendidikan itu semua bukan hanya mencakup bahwa siapa yang mengajar dan siapa yang diajar, tetapi menyangkut seluruh aspek. Karena bicara pendidikan itu mulai dari pada saat dia lahir sampai dengan kelian lahat, itu tanggung jawab pendidikan tetap masih ada. Nah, tadi kita sudah sampai dengan infrastruktur apa semua. Kita sudah sampai bagaimana dengan guru-gurunya, anak-anaknya seperti apa kita siapkan. Nah sekarang saya berpikir apakah hanya selesai sampai dengan SD dan SMP yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah? Oh enggak, mereka juga adalah KTP Konawe Utara, mereka juga harus mendapatkan perhatian. Kalau Undang-Undang Dasar 1945, di situ dikatakan negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah saya mulai berpikir anak-anak saya kalau tamat SMA kira-kira seperti apa? Inilah yang kemudian pelan-pelan saya mulai atur. Saya siapkan mereka beasiswa Konasara namanya. Jadi awalnya kita masih manual, daftar dulu. Saya minta dari kepala desa, saya minta, Pak Desa, mana nama anak-anakmu semua yang kuliah di fakultas mana saja, universitas mana saja, mereka berada di mana. Oke, tapi di sisi lain saya juga mempersiapkan hal-hal yang menjadi prioritas ketika saya lihat sumber daya saya yang menjadi kurang. Contohnya misalnya, di rumah sakit saya itu sudah saya siapkan kurang lebih 30 juta rupiah untuk mereka dokter spesialis, siapkan mobil, siapkan rumah. Tapi ternyata mereka datang ya paling tinggi hanya 6 bulan mereka pergi lagi. Oh kira-kira seperti apa saya berpikir, saya rekrut anak-anak, saya kerja sama salah satu lembaga, alhamdulillah sekarang ada 10 orang anak saya yang di Cina, itu kedokteran semua kita tanggung kepada mereka, SPP-nya, rumahnya, makanannya. Ya kasarnya tinggal napasnya lah yang kita atur seperti itu, nggak kita bantu. Setelah itu kemudian saya rekrut semua anak-anak, saya cek semua di kampus-kampus, dan alhamdulillah kita siapkan mereka beasiswa tanpa memilah-milah bahwa harus masyarakat miskin,
tanpa memilah-milah bahwa mereka harus yang terbatas, harus yang berprestasi, enggak. Saya hanya satu syaratnya, KTP Anda Konawe Utara, saya wajib untuk memberikan bantuan beasiswa. Alhamdulillah hari ini kurang lebih ada 2.220 anak di 121 kampus. Waduh. Di seluruh Indonesia, itu alhamdulillah kita siapkan mereka punya beasiswa untuk mereka kuliah, dan alhamdulillah luar biasa peningkatan kita punya sumber IPM hari ini yang sudah berada di angka 73, sekian apa semua, itu tidak lain bahwa langkah yang kita lakukan tadi di sektor pendidikan bukan hanya satu sektor, membangun fisiknya saja, bukan hanya membangun misalnya sumber daya gurunya saja, kemudian bagaimana juga kita siapkan sampai dengan anak-anak mereka bisa melakukan, mengenyam pendidikan tanpa dibatasi. Berarti tidak ada kriteria khusus ya Pak ya, yang penting punya KTP Konawe Utara. Iya. Oke, tapi kita bergeser Pak untuk industri lainnya. Ini untuk memenuhi kebutuhan industri lokal seperti agribisnis, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Bagaimana kemudian dari Pemkab Konawe Utara menjawab tantangan tersebut Pak? Alhamdulillah kita di sana kalau ingat Konawe Utara itu pasti dalam mindsetnya orang ingat tambang apa semua. Padahal kita punya sumber daya alam luar biasa dari sektor perikanan, kelautan, pariwisata, adat istiadat, ya termasuk tambang itu sendiri, bahkan pertanian dan perkebunan. Nah setelah yang kemudian kita coba data dari sektor pertanian kita, itu luar biasa potensi yang ada. Coba bayangkan, kita ada kawasan industri di tetangga, di mana apa semua. Kalau kita hitung, saya coba melakukan langsung datang ke pabrik, saya tanya yang yang memasukkan untuk sayur aja. Ternyata mereka punya kebutuhan sayur itu kurang lebih ada 36 kilogram untuk 3 hari. Dan mereka tantang saya seperti apa. Nah, mulai saya coba susun dengan teman-teman dari Baperida, dengan teman-teman SKPD, tokoh masyarakat, kepala desa, kita coba susun kira-kira seperti apa langkah yang bisa kita ambil untuk katakanlah outcome-nya nanti bagaimana bahagia kita punya masyarakat bisa sejahtera seperti itu. Nah, saya keluarkan program yang namanya P2KP, program pemanfaatan kebun pekarangan. Nah, ini yang kemudian kita siapkan peraturannya, kemudian kebijakannya seperti apa, tapi kita memulai dulu, jangan kita hanya pandai bilang menyuruh. Dan alhamdulillah kebetulan saya mulai dari sejak dulu KTP saya masih petani Mbak. Nah jadi dari kebun saya apa semua, kita menanam sayur apa semua, yang kemudian itu rantainya kita siapkan semua sampai dengan ada yang boleh. Jadi alhamdulillah sekarang karena sudah digitalisasi apa semua, ini juga kita masukkan programnya ke sana. Jadi kita siapkan yang namanya Pak Tani Konasara, itu dia punya aplikasi. Nah, jadi aplikasi itu tinggal dia pegang, berdiri di lokasinya, tak apa semua, itu langsung keluar datanya apa semua, itu otomatis langsung kita siapkan bibit sama pupuk. Pupuk. Jadi alhamdulillah saya di sensus pertanian tahun 2023 itu bisa kita lihat untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara lahan saya tidak begitu bertambah. Yang katakan areal tanaman kebun maupun pertanian tadi. Tapi produksi jagung kita alhamdulillah kita bisa meningkatkan sampai dengan lebih 100%. Iya, kita punya produksi padi alhamdulillah kita bisa menambah. Itu tadi karena apa? Salah satu yang kita jawab tadi adalah bibit dan pupuk tadi itu. Nah, kenapa sampai harus kita siapkan pupuk? Bukan kita tidak bisa selaras dengan pupuk pemerintah yang disiapkan yang subsidi, tapi rantai pasoknya itu yang begitu lama, kadangkala harus kita lakukan data dulu RDKK-nya. Setelah kita RDKK kemudian kita store menunggu, ya tidak sedikit kadang-kala selesai panen itu baru datang. Jadi saya mau buka untuk menutupi ke sana, maka saya siapkan. Saya siapkan dulu programnya, pupuknya kita siapkan, di awal tahun sudah kita siapkan. Kita berikan kepada mereka. Ditahan dulu Pak, sepertinya banyak sekali program-program yang ingin disampaikan pada pemirsa. Usai jeda kami akan kembali di Inspirasi Pagi. Pemirsa, masih di Inspirasi Pagi, kita kembali lanjutkan perbincangan kita. Pak, kalau di setiap daerah pastinya UMKM ini yang digenjot terus untuk meningkat. Bagaimana dengan di Konawe Utara sendiri, Pak? Izin perlu kami sampaikan bahwa
masa kerja saya itu dari 2016 yang periode pertama sampai dengan 2021. Tapi dalam itu ada hal yang membuat saya begitu menantang karena 2019 yang kemudian saya diluluhlantakkan dengan banjir besar. Kemudian tahun 2020, 2021 itu kita harus berhadapan dengan COVID. Jadi bicara masalah infrastruktur dan lain-lain itu terpaksa harus kita funding itu mengikut secara serempak bagaimana upaya penyelamatan. Kalau bicara UMKM, di tahun 2016 pertama kemudian saya datang bahwa jumlah kita punya UMKM di Konawe Utara hanya ada 1.261. Setelah itu kemudian ada program kemarin kita mulai tanam jagung apa semua, saya bentuklah koperasi. Koperasi nelayan, koperasi pertanian apa semua. Itu semua biayanya, pembentukan apa semua itu dari pemerintah daerah, kita subsidi semua. Alhamdulillah di tahun 2023 kemarin setelah kita hitung yang aktif termasuk UMKM, itu sudah alhamdulillah berjumlah 4.449 UMKM yang ada di Konawe Utara. Meningkat pesat. Alhamdulillah itu juga kita sudah sekarang dengan sistem NIB apa semua. Jadi kita turun mereka betul-betul sudah mulai profesional. Jadi pelatihan-pelatihan kita siapkan, kemudian bantuan permodalan dalam bentuk barang, kemudian kita siapkan, kita mulai ajak mereka seperti bagaimana artinya bersosialisasi melalui digital, mengelola manajemennya. Alhamdulillah kami sampaikan bahwa sumbangan untuk target 2023 kemarin tenaga kerja di bidang UMKM ini sudah berjumlah 9.616 angkatan kerja. Jadi alhamdulillah dari sektor ketenaga kerjaan itu mampu dan sehingga angka pengangguran terbuka yang ada di Konawe Utara kita sisa 2, sekian persen. Wah, penekanannya begitu drastis ya Pak ya? Salah satunya seperti itu. Iya, tadi kalau kita berbicara UMKM, kemudian juga pendidikan, bagaimana dengan kesehatan yang ada di Konawe Utara? Karena kita lihat stunting ini menjadi problem yang terutama. Kalau di Konawe Utara seperti apa penekan stunting Pak? Stunting itu saya pola kerjanya setelah kita melihat data kita ambil dari P3 KE yang kemudian kita download di Kementerian PMK, Kemenko PMK, kita langsung saya buatkan dalam bentuk kebijakannya yaitu penanganannya URC, Unit Reaksi Cepat, KIS, penanganan K-nya kemiskinan ekstrim, I-nya inflasi, S-nya itu stunting secara selaras. Jadi 1x3. Jadi kan data kemiskinan ekstrim, pengambil datanya kita kan di desa. Begitu juga stunting di desa. Yang melaksanakan kita-kita juga. Ada pemerintah daerah, di situ ada Forkopimda, ada kelompok bisnis, pengusaha apa semua, Bapak angkat, itu semua kita buatkan. Nah, jadi kita buatkan dalam satu kesatuan yang namanya URC KIS. Jadi ada mobilnya lengkap satu kali di situ. Jadi kita jalan sambil, ada stunting, ada kemiskinan ekstrim, ada inflasi. Itu langsung kita hajar secara bersama-sama. Dan alhamdulillah kalau bicara untuk di stunting, perlu kami sampaikan bahwa target nasional itu kita hanya bagaimana bisa tahun 2024 itu sasaran kita, kalau saya nggak salah itu berada di angka 15%. Nah, saya untuk stunting di Konawe Utara kebetulan berada di angka 11, sekian persen, 11,3 lah persen yang di Kabupaten Konawe Utara. Nah, kemarin setelah kemudian kita evaluasi, saya sekarang berada pada posisi 5,6%. Alhamdulillah terendah di provinsi sekarang. Setengahnya ya Pak ya. Dan sudah jauh di bawah kita dari target nasional. Itu juga bukan kita melihat angka-angka target itu sendiri, kita bagaimana berupaya maksimal, kalau bisa 0 angkanya seperti itu. Oke, luar biasa. Tapi Pak, dari sebuah yang dilakukan program-program ini, kenapa pendidikan ini yang paling terutama Pak, kalau kita lihat tadi? Nah itu tadi kalau yang 3. Kuncinya orang mau kemiskinan ekstrim, mau dapat itu. Kemudian orang bisa kita inflasi. Yang kemudian bisa stunting anaknya apa semua. Itu semua karena sumber daya. Makanya Rasulullah, mohon maaf, agama saya dia katakan, wah tuntutlah ilmumu dari liang lahat sampai, dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Program pendidikan itu yang paling utama. Kita bisa miskin, kita bisa sakit, kita bisa paling di bawah apa semua. Kalau sumber daya kita tidak terkelola dengan baik. Oke, luar biasa. Harapan Bapak Pak untuk Konawe Utara ke depannya seperti apa Pak? Harapan kita, apa yang sudah kita coba lakukan, saya coba hadir di tengah-tengah masyarakat saya, bahwa dalam saya bekerja bukan hanya saya melihat target-target
bahwa harus kita lakukan ini A, B, C. Tapi betul-betul saya dari warga itu sendiri, keluarga masyarakat itu sendiri. Saya berupaya masyarakat saya bisa bahagia, bisa senyum. Kalau mereka bisa bahagia, bisa senyum, mau makan ada, saya yakin kesehatan pasti akan tertangani. Karena apa? Kita nggak usah membuat rumah sakit yang begitu mewah. Karena sampai kapan kita bisa akan mengobati mereka bagi yang sakit. Tapi kita berupaya mereka bahagia, mau ke pasar ada duit, tanaman berhasil, insya Allah tidak sakit, itu pasti ekonomi akan tumbuh. Dan akan stabil juga ya Pak ya. itu. Pak Ruk Samin, terima kasih banyak hari ini sudah bergabung bersama kami di Inspirasi Pagi. Semoga apa yang menjadi harapannya ini kemudian nanti bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Konawe Utara tentunya. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda di Inspirasi Pagi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Celia Alexandra, pamit undur diri dan sampai jumpa.